Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rial Mulya Effendi dari kelas F Prodi Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan melakukan pembahasan tentang apa itu multimeter, baik dari fungsi utamanya, kemudian komponennya, dan cara penggunaannya. Pada dasarnya, multimeter memiliki tiga fungsi pokok, yaitu untuk mengukur tegangan, arus, dan resistensi pada sistem elektronika. Tetapi sesuai perkembangan teknologi sampai sekarang, multimeter juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai alat ukur kapasitansi kapasitor, sebagai alat ukur frekuensi, dan alat ukur faktor penguatan transistor. Kemudian kita masuk ke jenis multimeter. Multimeter ada dua macam, yaitu multimeter analog dan multimeter digital. Multimeter analog yaitu multimeter yang masih menggunakan jarum penunjuk pada skala pengukurannya, dan untuk membacanya kita harus melakukan perhitungan manual dengan cara melihat jarum penunjuk skala dengan posisi selektor yang kita pilih. Kemudian multimeter digital, multimeter yang pengukurannya sudah ditampilkan secara digital dan tanpa perhitungan manual lagi seperti multimeter analog. Pada multimeter digital kita tinggal memilih selektor yang akan kita pilih, kemudian kita langsung bisa membacanya di layar yang muncul di multimeter digital. Tetapi pada pembahasan kali ini saya akan membahas lebih detail untuk multimeter analog. Kemudian kita masuk ke komponen pada multimeter analog. Di sini yang pertama kotak meter, yang kedua skala, yang ketiga jarum penunjuk meter, yang keempat zero adjusting screw, yang kelima zero ohm adjusting knob, yang keenam lubang kutub plus, yang ketujuh saklar pemilih atau selektor, yang kedelapan lubang kutub minus, yang ke-9 test lead minus, dan yang terakhir ke-10 test lead plus. Kotak atau cover fungsi utamanya yaitu untuk melindungi semua komponen yang ada di dalam multimeter, dan biasanya bahannya itu terbuat dari plastik atau mika tebal. Untuk skala, skala digunakan untuk membaca hasil dari pengukuran yang akan dilakukan, seperti DCV, DCMA, ACV, ohm, dan lain-lain. Kemudian jarum penunjuk yang ada di skala. Jarum penunjuk ini berfungsi sebagai penunjuk besaran dari hasil pengukuran pada multimeter analog. Yang keempat, zero adjusting screw, berfungsi untuk mengatur posisi jarum penunjuk agar posisi tepat pada posisi 0 dengan cara memutar ke kanan dengan menggunakan obeng pipih. Kemudian nomor 5, zero adjusting knob. Ini berfungsi untuk mengatur jarum penunjuk pada posisi 0 dalam kita akan mengukur resistensi atau selektor mengarah ke posisi ohm, dengan cara yaitu menghubungkan probe atau test lead plus dan test lead minus, kemudian diputar zero adjusting knob-nya sampai menunjukkan angka 0. Nomor 6, lubang kutub plus. Lubang kutub plus berfungsi untuk tempat kita memasukkan atau menghubungkan test lead kutub plus atau probe warna merah. Untuk ketujuh, saklar pemilih atau selektor, ini berfungsi untuk memilih skala apa yang akan kita pilih untuk melakukan pengukuran. Misalkan kita akan memilih
mengukur arus atau mengukur tegangan atau bisa juga hambatan seperti itu. Untuk nomor 8, lubang kutub main mempunyai fungsi sebagai tempat masuknya test lead kutub main atau probe warna merah. Dan yang terakhir nomor 9 dan 10, test lead mains dan test lead place. Ini sebenarnya sama dibolak-balik, tapi untuk memudahkan kita agar tidak keliru dalam menghubungkan kutub mains dan kutub plus pada benda yang akan kita ukur dan bisa mengakibatkan mungkin konsleting juga. Kita bedakan dari warnanya. Biasanya kutub test lead mains itu kabelnya berwarna hitam dan test lead plus kabelnya berwarna merah. Kemudian test lead ini juga kita hubungkan ke lubang kutub mains untuk test lead mains dan lubang kutub plus untuk test lead plus, seperti itu. Kemudian untuk cara pengukurannya sebenarnya banyak kegunaan dari multimeter ini, tapi di sini saya akan menyinggung yang fungsi utamanya saja. Yang pertama, pengukuran tegangan, dan di sini saya pilih tegangan AC terlebih dahulu. Yang nomor 1, langkah pertama kali kita pilih selektor ohm. Di sini saya misalkan kita mengukur baterai dengan 12 volt dan kita pilih yang paling terdekat, akan tetapi harus melampaui dari tegangan yang akan kita ukur. Di sini ada 10 dan 50 paling terdekat. Namun kalau 10 itu di bawah dari tegangan yang akan kita ukur, maka kita lebih memilih ke 50 DC volt. Kemudian probe merah ini kita hubungkan ke plus dari baterai, dan probe hitam kita hubungkan ke minus dari kutub minus dari baterai. Kemudian kita lihat skala yang ada di papan skala ini, dan kita merujuk ke jarum yang ada di tengah-tengah sini di DC volt di skala antara 0 sampai dengan 50, karena kita tadi memilih 50 volt DC volt. Dan seharusnya jika baterai masih bagus, ini akan menunjukkan 12 volt seperti tegangan normal pada baterai tersebut. Kemudian kita masuk ke pengukuran tegangan AC volt. Sebenarnya ini sama ya prinsipnya dengan tegangan DC. Dan yang harus diperhatikan ya memang yang arah skala yang selektor yang akan kita pilih harus sesuai dengan tegangan yang akan kita ukur. Namun bila kita tidak mengetahui tegangan yang akan kita ukur, maka kita mengarahkan ke selektor dengan skala paling besar. Misalkan di sini kalau AC volt itu skala terbesarnya yaitu 1000. Jika kita tidak mengetahui, kita bisa ke arah 1000. Namun jika skala tidak dapat membaca, kita bisa turunkan ke skala yang lebih kecil yaitu 250, dan seterusnya hingga pembacaan itu tepat. Kita misalkan di sini saya akan mengukur tegangan AC volt yang berukuran 50 volt. Sini selektor saya arahkan ke ACV 50, dan kemudian kita juga membaca di sini. Di sini yang saya tunjukkan ini bisa untuk mengukur DC volt dan AC volt. Kemudian kita juga membaca skala
dari yang antara 0 sampai skala 50 AC volt. Seharusnya jika tegangan AC volt ini masih baik, harus mengarah ke 50 AC volt. Kemudian kita ke pengukuran arus atau ampere. Yang pertama, kita putar selektor multimeter pada posisi selektor menuju ke DC ampere. Kemudian arahkan skala penunjuk ampere yang sesuai di selektor dengan arus yang akan kita ukur pada benda yang diukur. Kemudian kita hubungkan kabel merah dengan kutub plus dan kabel hitam dengan kutub minus. Kemudian baca hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh jarum penunjuk multimeter sebesar 2,5 ampere. Selektor di sini saya arahkan ke 2,5 ampere dan kemudian kita baca pada skala yang tertera di papan skala ini. Seperti yang saya tunjukkan di anak panah ini, kita membaca dengan skala yang menunjukkan 0 sampai 250. Namun setelah nanti kita melihat jarum penunjuk skala, kemudian kita akan bagi dengan 100, karena kan di sini menunjukkan angka skala 0 sampai dengan 250, sedangkan pada selektor kita gunakan 2,5 ampere. Dan setelah kita lihat dan dibagi 100, maka itulah hasil dari pengukuran DC ampere tersebut. Kemudian kita masuk ke pembacaan atau pengukuran resistensi atau hambatan. Yang pertama, kita putar selektor multimeter pada posisi selektor menunjukkan ke ohm. Dan untuk skala di selektor ohm itu sebenarnya bebas kita mau pilih apa. Itu hanya untuk mengalihkan jarum penunjuk skala nanti ke jarum penunjuk selektor. Yang kedua, kita harus mengkalibrasikan terlebih dahulu dengan cara menghubungkan kabel prob merah dan kabel prob hitam. Kemudian kita memutar calibration screw sampai jarum penunjuk ohm mengarah ke angka 0. Lakukan seperti itu setiap kita memindahkan selektor pada posisi ohm dipindahkan. Yang ketiga, kemudian kita hubungkan kabel prob merah dengan kutub plus benda yang kita ukur dan kabel hitam dengan kutub minus benda yang akan kita ukur. Kemudian kita bisa membaca pengukuran yang ditunjukkan oleh jarum penunjuk multimeter. Kemudian kita kalikan pada selektor skala pada selektor yang kita pilih. Nah, misalkan di sini saya menunjukkan ke selektor kali 10. Kemudian kita hubungkan kabel prob merah dan hitam ke benda yang akan kita ukur. Kemudian kita lihat jarum penunjuk skala di skala paling atas, yaitu di sini tertera 0 sampai 1000 atau tidak terhingga. Kemudian saya misalkan di sini jarumnya menunjukkan angka 3. Maka dari itu, karena skala pada selektor ohm ini menunjukkan kali 10, maka kita kalikan 3 kali 10, nanti berarti 30 ohm, seperti itu. Dan mungkin itu saja pada pembahasan video kali ini. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf, dan bisa dijadikan pembelajaran untuk teman-teman semua untuk lebih meningkatkan lagi untuk menggunakan multimeter analog dalam pengukuran sistem kelistrikan atau elektronika. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.